Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik, kita memulai memuji Tuhan pada pagi hari ini. Pasukan Kristus, Siap? Yes! Kita angkat pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita ulangi dari awal lagi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. 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 Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita ulangi dari awal lagi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. 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 Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian kita, Tuhan Yesus sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bangsa kami seperti di surga ya Tuhan Yesus. Kami minta Engkau berkati Presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang ada ya Tuhan. Kau berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus dan memimpin bangsa kami Tuhan. Engkau menjadikan bangsa kami bangsa yang maju ekonominya, budayanya, bisnisnya, semuanya, pendidikannya ya Tuhan. Kau juga memberkati kota kami, kota Pekanbaru ya Tuhan Yesus. Kami minta damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami ya Tuhan, sehingga kota kami dijauhkan dari segala mara bahaya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga memberkati wali kota dan wakilnya dan seluruh jajaran pemerintah yang ada Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Yesus. Kau berikan mereka hikmat kebijaksanaan supaya mereka dapat membangun kota kami menjadi kota yang lebih maju lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan datang tahun depan ya Tuhan Yesus. Kami percaya pemimpin yang nasionalisme yang Kau beri bagi Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan Yesus, GBI ya Tuhan. Kau berkati Paniko dan wakilnya juga
GB Gihon, Pak Gede dan wakilnya ya Tuhan Yesus. Kau berkati mereka, Kau taruhkan visi dan misimu di dalam hati mereka ya Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan visi dan misimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang ada ya Tuhan Yesus, yang mengajar kami semua Tuhan. Engkau lindungi, Kau berkati pekerjaannya juga ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua yang kami sayangi ya Tuhan Yesus. Kau berkati papa dan mama kami, Kau berkati adik kakak kami, Kau berkati keluarga kami ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sekolah kami seperti di surga ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat belajar dengan baik ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kepintaran ya Tuhan Yesus. Kau juga memberkati guru-guru kami, teman-teman sekolah kami, Kau berkati, Kau lindungi mereka semua juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, sekarang kami bisa beribadah pada hari ini Tuhan Yesus. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Kak Syarina yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, supaya kami dapat mengerti isi hati-Mu Tuhan. Dan Yesus kami doa, amin. Shalom adik-adik, berjumpa kembali di ibadah hari ini ya. Doa kakak semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Bayi Ajaib. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang mempunyai adik yang masih bayi? Saya Kak. Saya nggak punya adik Kak. Atau ada saya punya Kak. Wah, bagaimana rasanya punya dedek yang masih bayi ya? Rasanya tuh adiknya gemesin Kak. Adiknya suka nangis Kak. Adiknya suka ngompol Kak. Adiknya suka minum susu Kak. Dan satu lagi kakak mau tanya, pasti dedek bayinya lucu dan imut-imut ya? Pasti dong. Adik-adik tahu, hari ini kakak juga akan bercerita tentang seorang bayi yang dipikirkan oleh seorang bapak. Inilah gambar bayinya. Loh, kok aneh? Ada yang aneh ya dengan bayi ini? Ya ampun, bayinya berjenggot. Bagaimana mungkin? Adik-adik mau tahu cerita tentang bayi berjenggot ini? Mau nggak? Mau dong. Mari kita dengarkan baik-baik ya. Pada waktu itu sudah larut malam. Ingat adik-adik, larut malam. Dan lihatlah, ada Tuhan Yesus sedang duduk di sana. Sampai tiba-tiba datanglah seorang dengan terburu-buru. Sepertinya ia tidak mau kedatangannya diketahui oleh orang banyak. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Nikodemus. Bapak Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang guru agama bangsa Israel. Dia adalah pemimpin agama Yahudi. Dia adalah anggota Sanhedrin, yaitu Mahkamah Agung Yahudi. Bapak Nikodemus datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus, agar tidak ketahuan oleh orang-orang Farisi lainnya, agar dia tidak dihujat atau dipermalukan. Mengapa begitu ya Kak? Karena Bapak Nikodemus bukan orang biasa, tetapi orang terhormat sebagai pemimpin agama Yahudi. Masakan seorang guru besar, seorang pemimpin yang merendahkan dirinya untuk menemui seseorang? Nah,
Malam itu, Bapak Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Mari kita dengar percakapannya. Bapak Nikodemus berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi," artinya guru, "kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Bapak Nikodemus mengira Yesus hanya seorang guru sama seperti dirinya. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lalu kata Bapak Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali ketika ia sudah tua?" Ini yang dipikirkan Bapak Nikodemus, yaitu bayi berjenggot tadi. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Maksud Tuhan Yesus apa ya, Kak? Mungkin di antara adik-adik ada yang bertanya gini, apa seperti yang dikatakan Nikodemus? Bagaimana kita bisa masuk kembali ke perut ibu kita lah, ya kan? Nah, kakak jelaskan ya. Lihatlah gambar ini. Ini adalah gambaran tentang hati seorang manusia yang berdosa. Ngeri sekali. Hatinya hitam, banyak dosanya. Misalnya, nyontek, bohong, suka marah-marah, mencuri, dan seterusnya. Tuhan di surga melihat semua dosa-dosa itu. Ya, Tuhan melihat semua dosa-dosa itu. Dan ingat adik-adik, upah atau akibat atau bayaran dosa adalah maut atau mati. Jadi seharusnya manusia semuanya masuk ke neraka dihukum oleh Tuhan. Tapi Tuhan sayang kepada manusia. Kakak ulangi lagi. Tapi Tuhan sayang kepada manusia. Sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus namanya, datang ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya Tuhan Yesus, masuk surga, dosa-dosanya diampuni. Itulah yang dimaksud dengan lahir kembali. Sudah mengertikah arti lahir kembali, adik-adik? Good, sudah Kak? Sudah mulai mengerti? Oke. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, adik-adik perlu tahu ini. Orang-orang berpikir Bapak Nikodemus adalah orang saleh yang kemungkinan besar tidak akan menerima hukuman Allah. Namun Tuhan Yesus berbicara kepadanya mengenai hukuman Allah yang akan membinasakan semua orang yang tidak percaya kepada Anak Allah. Tidak ada orang yang dapat melihat kerajaan Allah tanpa dilahirkan kembali. Kakak ulangi pernyataan tadi. Tidak ada orang yang dapat melihat kerajaan Allah tanpa dilahirkan kembali. Namun Tuhan Yesus berbicara kepadanya mengenai hukum Allah yang akan membinasakan semua orang yang tidak percaya kepada Anak Allah. Tidak ada orang yang dapat melihat kerajaan Allah tanpa dilahirkan kembali. Ingat baik-baik ya. Ketidakmampuan Bapak Nikodemus memahami ucapan Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa posisi keagamaan yang disandang seseorang
bukan jaminan bahwa ia memahami kebenaran Tuhan. Tidak ada apapun di dalam diri manusia yang membuat manusia dapat dibenarkan. Tidak ada satupun perbuatan baik yang dapat dipakai sebagai tiket masuk ke dalam kehidupan kekal. Kakak tekankan lagi. Tidak ada satupun perbuatan baik yang dapat dipakai sebagai tiket masuk ke dalam kehidupan kekal. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, hari ini kita belajar supaya anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Mulai dari kelas kecil, Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Mari kita ulangi 3 kali ya. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Yang kedua, Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Yang ketiga, Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Oke, sekarang yang kelas besar, jangan mau kalah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulangi juga sampai 3 kali. First one, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, sampai hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. The last one, yuk sampai hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pasti sudah banyak yang hafal ayat ini ya. Nah, apakah adik-adik semua sudah mengerti? Maukah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Maukah adik-adik lahir kembali? Yang mau, mari kita berdoa bersama-sama. Mari ikuti kakak berdoa pertobatan. Berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Setelah itu kita akan berdoa buat keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, supaya mereka pun menerima keselamatan. Yuk, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap isi hati kami ya Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau, kami minta Engkau masuk tinggal di dalam hati kami ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus membimbing kami mulai dari kami masih kecil ya Tuhan. Kami mau percaya pada Tuhan Yesus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami mau menjadi anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menjadi alat-Mu yang Engkau pakai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk papa mama kami, kakak kami, adik kami, saudara kami semua, dan keluarga kami, dan juga teman-teman kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau menjadikan mereka
Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami dapat menginjili mereka sebab Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan berikan kami keberanian ya Tuhan Yesus. Engkau juga menggunakan hati mereka ya Tuhan. Biar mereka dapat bersama-sama dengan kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Dan Yesus kami doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.